Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. salam sehat semua. Hari ini kita akan menampilkan kelompok 3 untuk membacakan poin-poin penting atau PPT-nya dari kelompoknya, kemudian akan ditanggapi dalam sesi kedua diskusi. Nah, untuk selanjutnya akan dipimpin Saudari Keting Sasanaura yang akan menjadi moderator dan akan mewakili saya sebagai dosen ya. Jadi ikuti semua karena kemarin ini sudah bagus. Saya persilakan Saudari Sasha. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sasanaura Saidah Analwale dengan NIM 226601316. Saya selaku moderator untuk menggantikan Bapak Dedi. Di sini saya memberikan kesempatan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya yang berjudul Manajemen Likuiditas. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memberikan kepada Yogi Sarasa untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Manajemen likuiditas, kita harus mengetahui dulu definisi likuiditas itu sendiri. Likuiditas itu sendiri adalah kemampuan suatu entitas memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya dengan tujuan utamanya memastikan aset lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban segera, di mana dengan fokus utamanya mengelola arus kas masuk dan keluar biasanya dalam 30 sampai 90 hari. Dengan manfaatnya mencegah insolvensi dan menjaga kesinambungan operasional perusahaan. Kita masuk di pengertian, manajemen likuiditas sendiri itu adalah suatu proses pengelolaan keuangan bank yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup guna memenuhi kewajiban yang jangka pendek, seperti penarikan simpanan oleh nasabah, pembayaran hutang, dan kewajiban lainnya, tanpa harus mengalami kesulitan keuangan atau menjual aset dengan kerugian. Dalam dunia perbankan, likuiditas mencerminkan kemampuan bank untuk menyediakan kas atau aset lancar secara cepat dan efisien dalam jumlah yang memadai. Adapun strategi likuiditas dan profitabilitas, yaitu adalah cara bank mengatur uangnya agar tetap bisa memenuhi kewajiban, seperti penarikan dana oleh nasabah, sambil tetap mencari untung. Ada 2 jenis strategi utama. Yang pertama, strategi konservatif dan strategi agresif. Strategi konservatif itu sendiri fokus menjaga likuiditas tinggi. Bank akan menyimpan banyak dana di kas, rekening Bank Indonesia, atau surat berharga jangka pendek. Ini membuat bank aman dari risiko kekurangan dana, tetapi keuntungan yang didapat biasanya kecil, karena dana tidak banyak digunakan untuk usaha produktif. Sementara itu, strategi agresif lebih fokus pada mencari untung. Bank menyalurkan lebih banyak dana ke kredit atau investasi jangka panjang yang hasilnya lebih besar. Tapi, risikonya adalah bank bisa kekurangan dana jika sewaktu-waktu nasabah menarik simpanannya dalam jumlah besar. Karena itu, bank harus pintar menyesuaikan strategi ini dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan nasabah, dengan tujuannya agar dana selalu tersedia saat dibutuhkan, tapi juga tetap menghasilkan keuntungan bagi bank. Selanjutnya, penyebab kuatnya kondisi likuiditas bank atau high likuiditas. Yang pertama, berlebihan dalam ekspansi menghimpun dana yang tidak diimbangi dengan penempatan dana pada aktiva produktif. Yang kedua, kelemahan penempatan dana yang disebabkan oleh komposisi penempatan dana kurang optimal.
terlalu banyak pada research, recruitment, dan secondary research. Kredit ini diberikan kecil, atau banyak dana idle, atau dana yang menganggur. Kemudian yang ketiga, strategi asset liability, kurang berjalan baik, atau bisa juga kredit yang diberikan lebih besar dari secondary reserve. Namun kualitas kreditnya banyak bermasalah. Penempatan dana pada kredit yang diberikan kurang memiliki struktur yang seimbang dalam jangka waktu pengembaliannya. Misalnya sumber dana yang didapat lebih banyak berjangka panjang, sedangkan kredit memberikan lebih banyak berjangka pendek. Kemudian ada strategi likuiditas yang berfokus pada investasi. Yang pertama, investasi jangka pendek, menempatkan surplus dan instrumen berisiko rendah. Yang kedua, belanja modal strategis atau CEPX, berinvestasi dalam fasilitas, peralatan, atau teknologi baru. Contohnya, upgrade jalur produksi atau ROI 15-25%. Yang ketiga, penelitian dan pengembangan atau R&D, mendanai inovasi, produk atau layanan masa depan. Contohnya pengembangan obat baru. Yang keempat, akuisisi strategis, mengakuisisi pesaing atau bisnis komplementer, yang tujuannya adalah pangsa pasar atau kapabilitas baru. Kemudian ada strategi yang diperlukan pada kondisi high liquidity. Yang pertama, ada di mana bank menyebar jatuh tempo kewajiban dan penempatan dana agar tidak terkonsentrasi pada waktu terminalisasi penempatan dana, di mana bank harus menyalurkan dana berlebih ke aset atau investasi lainnya yang memberikan imbal hasil. Yang ketiga, diversifikasi sumber dana, yang dimana bank perlu memperluas sumber dana, tidak hanya dari simpanan nasabah, antar bank atau obligasi likuiditas, di mana bank harus rutin memantau arus kas dan mingguan agar dapat merespon dengan baik. Untuk saat ini kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kita buka 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan, silakan tulis di kolom chat. Terima kasih. Baik, setelah tadi presentasi dari kelompok 3, selanjutnya ke sesi pertanyaan untuk yang teman-teman yang bertanya di kolom chat. Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Siska Januarin, saya dari kelompok likuiditas tetap tersedia untuk kebutuhan mendadak seperti fluktuasi harga bahan baku atau kerusakan mesin. Meskipun sebagian besar dana tersebar dalam instrumen jatuh tempo jangka panjang dan mengantisipasi resiko operasional dalam strategi likuiditas. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Wahyuni dari kelompok 6. Pertanyaannya itu dalam situasi likuiditas tinggi, mengapa penting bagi perusahaan untuk menghindari akumulasi dana menganggur atau idle cash, berikan 2 dampak finansialnya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Baik, perkenalkan, nama saya Chelsea dari kelompok 4. Pertanyaan saya itu, bagaimana bank bisa menyesuaikan strategi likuiditas di tengah krisis ekonomi atau ketidakpastian pasar?
Baik, perkenalkan nama saya Olivia Mimaharani, perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaan saya itu sebutkan dan jelaskan 2 resiko keuangan yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu perusahaan. Baik, terima kasih. Tolong di pertanyaannya di chat ya. Ada lagi yang ingin bertanya? 3. Dibacakan dulu boleh, baru nanti jawabannya diketik di kolom chat. Baik, mohon perhatiannya teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ninyoman. Pertanyaannya itu dalam situasi likuiditas tinggi, mengapa penting bagi perusahaan untuk menghindari akumulasi dana menganggur atau idle cash? Berikan 2 dampak finansialnya. Dalam kondisi likuiditas tinggi itu perusahaan memang memiliki kemampuan lebih untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan menghadapi keadaan darurat keuangan. Namun, jika kelebihan kas tidak segera dialokasikan secara produktif, maka akan terjadi akumulasi dana menganggur atau yang kita kenal dengan idle cash. Kemudian, mengapa hal ini perlu dihindari? Yang pertama, uang tidak memiliki nilai jika hanya disimpan. Di dalam dunia bisnis itu sendiri, setiap unit kas seharusnya menjadi alat pencipta nilai. Idle cash atau dana menganggur yang hanya disimpan tanpa dialokasikan ke investasi atau pengurangan liabilitas justru menurunkan produktivitas modal suatu perusahaan. Kemudian ada yang kedua, mengapa perlu dihindari? Karena dengan likuiditas tinggi memang mengurangi resiko gagal bayar. Tetapi likuiditas yang tinggi pula tanpa manajemen justru mencerminkan tidak adanya strategi pertumbuhan. Kemudian ada 2 dampak finansial utamanya. Yang pertama itu adalah penurunan return on asset atau ROA, yaitu di mana ROA ini mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari total asetnya. Kemudian yang kedua, ada kehilangan potensi keuntungan, di mana dana kas seharusnya dapat ditempatkan ke instrumen investasi jangka pendek, misalnya obligasi, reksadana, dan pasar uang. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Baik, nah saya kembalikan ke saudari Ninyoman. Bagaimana dengan jawaban dari kelompok 3? Apakah diterima atau mungkin ada sanggahan atau komentar? Baik, jawabannya saya terima.